Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi kita belajar dengan Ibu Eka. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah penaksiran bilangan cacah dan pecahan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang penaksiran. Penaksiran disebut juga dengan perkiraan atau kira-kira. Jadi artinya adalah bilangan yang mendekati ya. Lambang penaksiran itu seperti ini. Dibaca kira-kira sama dengan. Nah, taksiran bisa kita bedakan menjadi 3, yaitu taksiran bawah, taksiran atas, dan taksiran terbaik. Baik, kita bahas satu persatu ya. Dimulai dari taksiran bawah. Karena taksiran bawah, maka setiap bilangan kita bulatkan ke bawah, baik ke dalam puluhan, ke ratusan, atau ke ribuan ya. Contoh di sini ada angka 54. Kita bulatkan ke puluhan ya. Berarti ada di antara 50 dan 60. Maka taksiran bawahnya adalah 50. Yang ini ya. Kemudian ini 213 kita bulatkan ke ratusan ya. 213 berarti ada di antara 200 dan 300. Maka taksiran bawahnya adalah 200. Begitu pula dengan 6792. Ini kita taksir ke ribuan ya. Berarti ada di antara 6000 dan 7000. Maka taksiran bawahnya berapa? Iya, betul sekali, 6000 ya. Nah, sekarang Ibu beri contoh lain. Contoh angka 12. Nah, coba taksir angka 12 ini ke taksiran bawah. Nah, 12 kira-kira sama dengan berapa? Iya, betul, 10. Kenapa 10? Karena 12 ini ada di antara 10 dan 20. Maka taksiran bawahnya adalah 10. Seperti itu ya. Lalu bagaimana dengan operasi hitungnya? Baik, Ibu beri contoh. Operasi hitung dengan menggunakan taksiran bawah. Contohnya 14 ditambah 76 kira-kira sama dengan berapa? Kita taksir satu-satu ya. 14 ini kita taksir jadi 10 ya. Taksiran bawahnya ditambah taksiran bawah dari 76 berapa? Iya, betul, 70. Maka 10 ditambah 70 hasilnya adalah 80. Maka taksiran dari 14 ditambah 76 dengan menggunakan taksiran bawah hasilnya adalah 80 ya. Sekarang kita lanjutkan ke taksiran atas. Nah, karena taksiran atas maka setiap bilangan dibulatkan ke atas ya, baik itu puluhan, ratusan maupun ribuan ya. Contoh ini 34. Aturannya sama seperti tadi. 34 itu berarti ada di antara 30 dan 40 ya. Maka taksiran atasnya adalah 40. Yang ini 872 ada di antara berapa? Iya, 800 dan 900. Maka taksiran atasnya adalah 900. Sekarang yang ini ya. 2345 ada di antara berapa dan berapa? Iya, betul, 2000 dan 3000 ya. Maka taksiran atasnya adalah 3000.
Nah, Ibu beri contoh lain. Carilah taksiran atas dari 152. Berapa? Ya, 152 kira-kira sama dengan 200. Kenapa 200? Karena 152 ini ada di antara 100 dan 200. Maka taksiran atasnya adalah 200. Nah, bagaimana dengan operasi hitungnya? Tentukan hasil operasi hitung dengan menggunakan taksiran atas dari 12 ditambah 76. Berapakah hasilnya? Dengan menggunakan taksiran atas. Oke, taksiran atas dari 12 adalah 20. Ditambah taksiran atas dari 76 adalah 80. Maka 20 ditambah 80 adalah 100. Jadi taksiran atasnya adalah 100 ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke taksiran terbaik ya. Taksiran terbaik ini bisa kita lakukan dengan membulatkan bilangan-bilangan menurut aturan pembulatan ya. Bisa ke puluhan terdekat, ke ratusan terdekat, ataupun ke ribuan terdekat ya. Baik, kita bahas dulu yang ke puluhan terdekat. Nah, pembulatan ke puluhan terdekat itu aturannya jika satuannya kurang dari 5, maka angka satuannya dihilangkan atau boleh ditambah 0 saja ya, hilang atau ditambah 0. Sedangkan jika di atas 5 atau sama dengan 5, maka satuannya ditambah menjadi 10. Ya. Contoh angka 12. Nah, berapakah taksiran terbaik dari 12? Karena ke puluhan terdekat, kita lihat puluhannya berapa? Puluhannya 10. Ditambah, kita lihat satuannya. Satuannya angka 2. Angka 2 ini di bawah 5 atau di atas 5? Di bawah 5 ya. Maka berarti ditambah, kalau di bawah 5 berarti ditambah 0 ya. Maka hasilnya adalah 10. Contoh lain, 27 kira-kira sama dengan berapa? Lihat puluhannya berapa? Puluhannya 2. 20 ditambah satuannya 7. 7 itu di atas 5. Jika di atas 5 berarti ditambah 10 ya ini. Maka hasilnya adalah 30. Seperti itu ya. Sekarang ke ratusan terdekat. Nah, pembulatan ke ratusan terdekat aturannya jika puluhannya kurang dari 50, jika puluhannya kurang dari 50, maka boleh dihilangkan atau ditambah 0. Kemudian jika lebih berarti kita tambahkan 100 ya, karena keratusan terdekat. Contoh 245 kira-kira sama dengan, lihat ratusannya berapa? 2 ya, berarti 200 ditambah puluhannya berapa? Ini 4 ya, 40. 40 itu di bawah 50 atau di atas 50? Di bawah 50 ya, berarti ke bawah ditambah 0. Maka hasilnya adalah 200. Nah, sekarang contoh lain. 781 kira-kira sama dengan berapa? Dilihat ratusannya berapa? Ratusannya 7, berarti 700 ditambah puluhannya
80. 80 itu berarti di atas 50, maka kita tambahkan 100. Hasilnya adalah 800 ya. Sekarang ke ribuan terdekat. Aturannya sama. Kalau ke ribuan terdekat berarti kita lihat ratusannya ya. Jika ratusannya di bawah 500, maka kita tambahkan 0 atau dihilangkan. Kemudian jika di atas 500 berarti kita tambah 1000 ya. Contoh 2315 kira-kira sama dengan berapa? Ribuannya berapa? 2, berarti 2000 ditambah ratusannya berapa? 3, ratusannya 300. 300 itu ada di bawah 500, maka kita tambahkan 0. Maka jawabannya adalah 2000. Contoh lain, 7.710 kira-kira sama dengan berapa? Lihat ribuannya berapa? 7, berarti 7.000 ditambah ratusannya angka 7 juga ya, 700. 700 ini di bawah atau di atas 500? Di atas 500 ya, maka kita tambahkan 1000. Jadi hasilnya adalah 8.000. Nah, sekarang kita ke taksiran bilangan pecahan ya. Taksiran bilangan pecahan bisa kita bedakan menjadi 2, yaitu pecahan desimal dan pecahan biasa. Kita bahas yang pecahan desimal ya. Masih ingat pecahan desimal? Iya, betul, yang ada koma-komanya itu ya. Sekarang yang pecahan desimal. Contoh soal 1,8 ditaksir menjadi berapa? Nah, ini aturannya sama seperti pembulatan terbaik yang tadi. Jadi jika angka yang di belakang komanya ini di atas 5, maka kita tarik ke atas ditambah 1. Jika di bawah 5, kita tarik ke bawah, maka ditambah 0 atau dihilangkan ya. Sekarang lihat ini satuannya berapa? Satuannya 1. Tulis 1 ditambah ada berapa angka di belakang koma? Ada angka berapa? Angka 8. Angka 8 ini di atas 5 atau di bawah 5? Di atas 5. Di atas 5 berarti kita tambahkan 1 tambah 1. Maka hasil penaksirannya adalah 1 ditambah 1, maka hasilnya adalah 2 ya. Seperti itu. Kemudian contoh lain, misalnya 12,1 kira-kira sama dengan berapa? Tulis dulu angkanya ini. 12 ditambah angka berapa ini di belakang koma? Angka 1. Angka 1 ini berarti di bawah 5. Kalau di bawah 5 berarti ditambah 0. Maka hasilnya adalah 12 ya. Itu untuk pecahan desimal. Sekarang pecahan biasa. Untuk pecahan biasa, Ibu beri contoh ya. Ibu langsung beri contoh. Misal 2/6 ya. Kira-kira sama dengan berapa? Lebih mudahnya, penyebutnya ini kita bagi 2 dulu. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Sekarang lihat pembilangnya. Angka 2 ini lebih besar atau lebih kecil dari angka 3? Lebih kecil ya. Jika lebih kecil berarti kita tarik ke bawah. Tarik ke bawah berarti 0. Kalau tarik ke atas berarti 1 ya. Karena 2 ini di bawah 3, maka hasilnya adalah 0. Contoh lainnya, misal 4/6 ya. 4/6 kita taksir menjadi berapa? 6 dibagi 2 itu berapa?
3. Sekarang lihat pembilangnya. Pembilangnya itu 4. 4 lebih besar atau lebih kecil dari 3? Lebih besar. Kalau lebih besar maka ditambah 1. Berarti ini 1 ya. Tariknya 1 seperti itu. Contoh pada bilangan pecahan campuran 1, 2/8. Kira-kira sama dengan berapa? Tulis dulu ini. 1 ditambah, sekarang yang 2/8-nya ini ya. 2/8, penyebutnya kita bagi 2 dulu. 8 dibagi 2 sama dengan 4 ya. 2 dengan 4 lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Jika lebih kecil berarti kita tambahkan 0 ya. Maka jawabannya adalah 1 ya. Baik, contoh lainnya. 2 5/10 ya. Kira-kira sama dengan berapa? Tulis dulu ini. 2 ditambah, penyebutnya kita bagi 2, 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Nah, ini karena sama hasilnya, berarti kita tarik ke atas ya. Ini kan 5, ini 5. Berarti sama kan hasilnya, berarti kita tarik ke atas, berarti ditambah 1. Maka hasilnya adalah 3. Seperti itu. Ya, alhamdulillah teman-teman. Sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.